Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terjun bebas ketika laba naik 135%. Peluang bagus, harga saat ini lebih rendah dari IPO. Dividen 8%, per 6 kali, dan DER hanya 14%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang banyak di-request oleh para subscriber. Harga sahamnya hanya Rp176 saat video ini dibuat, tapi punya dividen yield mencapai 8,2%. Selain itu, hutangnya sangat rendah dengan DER 14%. Menariknya, mereka mampu mencetak kenaikan laba 135% dan punya NPM yang mencapai 61%. Sayangnya, harga saham perusahaan terus turun, bahkan lebih rendah dari harga saat IPO. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Dimas punya aset 6,76 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 6,11 triliun. Artinya aset Dimas naik 10,64% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 6,76 triliun, perusahaan punya persediaan aset lancar 2,45 triliun. Artinya 36,24% aset Dimas berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,46%. Selain persediaan aset lancar, ada juga persediaan aset tidak lancar. Dari total aset 6,76 triliun, perusahaan punya persediaan aset tidak lancar 2,17 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Dimas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 9,21%. Kedua, liabilitas. Dimas punya liabilitas 0,87 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 0,76 triliun. Artinya hutang Dimas naik 14,47% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 0,87 triliun, perusahaan punya liabilitas kontrak 0,6 triliun. Artinya 68,97% hutang Dimas berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 33,33%. Selain liabilitas kontrak, ada juga uang muka lainnya. Dari total liabilitas 0,87 triliun, perusahaan punya uang muka lainnya 0,11 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Dimas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 31,25%. Ketiga, ekuitas. Dimas punya ekuitas 5,88 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 5,34 triliun, berarti ekuitas Dimas naik 10,11%. Dari total ekuitas 5,88 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 4,81 triliun. Artinya 81,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. Dimas punya pendapatan 1,06 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 0,57 triliun. Berarti pendapatan Dimas naik 85,96% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Dimas punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,31 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 0,24 triliun. Berarti biaya pokok Dimas naik 29,17% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Dimas mampu menghasilkan laba sebanyak 0,66 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,28 triliun, berarti laba Dimas naik 135,71% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Dimas punya ROE 22,40% dengan NPM 61,80%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 14,80%. Rasio keuangan PT Pura Delta ini bisa dikatakan sangat baik. Cukup jarang kamu temukan perusahaan di bursa dengan ROE 22% dan NPM 61%. Selain itu, rasio utangnya juga sangat rendah dengan angka yang hanya 14% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,4 kali dan PBV 1,4 kali. Valuasi saham Dimas sebenarnya tidak lagi rendah dengan PBV yang mencapai 1,4 kali. Artinya harga di pasar jauh lebih tinggi dari modal per lembar.
Tapi kenaikan laba yang sangat besar di tahun ini membuat per perusahaan menjadi rendah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kas dan piutang usaha yang meningkat membuat total aset naik. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari komponen liabilitas kontrak. 3. Ekuitas tumbuh karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba bisa naik 135% karena pendapatannya naik melebihi kenaikan biaya. 5. Rasio keuangan sangat baik dan di atas rata-rata. 6. Valuasi sudah tidak murah, namun masih menarik untuk dianalisa. Demikian analisa singkat saham Dimas berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Thank you.